Di tengah gemerlap pesta itu, gundik suamiku menudingku di depan ratusan orang. Katanya, "Kamu cuma babu, aku ratunya." Dasar perempuan bodoh, suamiku hanya diam. Tidak membelaku sedikit pun. Aku tersenyum tipis. Mereka tidak tahu satu hal. Di balik gaun lusuh ini, aku menyimpan rahasia yang akan menghancurkan seluruh hidup mereka dalam satu malam. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe. Nama saya Maya. 41 tahun. Sudah 5 tahun menjadi istri seorang pria bernama Reza. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lain, sama membosankannya. Aku sudah berdiri di depan kompor sejak matahari belum benar-benar naik. Tanganku mengaduk nasi goreng. Bau bawang dan kecap memenuhi dapur. Tapi tak ada satu pun yang membangkitkan seleraku. Pikiranku melayang jauh, mengurai benang kusut 5 tahun pernikahan ini. Lalu terdengar langkah berat menuruni tangga. Tergesa-gesa, itu Reza. Ia muncul di ambang pintu dapur. Kemeja kerjanya sudah rapi. Dasinya masih menggantung longgar. Wajahnya ditekuk. Aura tidak puas. Itu sudah menjadi sarapan paginya setiap hari. Tanpa selamat pagi, tanpa senyum. Ia menarik kursi dengan kasar dan menjatuhkan tubuhnya. "Kopiku mana, Maya?" "Jam berapa ini?" "Kau tahu, aku ada rapat penting pagi ini." Suaranya menggelegar, memecah keheningan rumah. Tidak ada nada lembut, hanya perintah. Aku mematikan kompor. Aku menuangkan nasi goreng ke piring. Aku membuatkan kopi hitam kesukaannya. Langkahku tenang. Sudah sangat terlatih. Aku meletakkan hidangan itu di depannya, lalu berdiri di samping meja. Aku menatap laki-laki yang dulu berjanji menjadikanku cahaya hidupnya. Reza dulu lembut, penuh perhatian. Kini ia berubah arogan sejak menjabat sebagai direktur operasional di kantornya. Reza menyesap kopinya, lalu mendecak kesal. "Kurang manis. Sudah 5 tahun, bikin kopi begini saja masih salah. Tambahkan gula," perintahnya sambil menyodorkan cangkir kembali. Aku menerimanya tanpa membantah. "Baik, Mas." Aku berjalan ke arah pantry. Aku menambahkan setengah sendok teh gula. Aku mengaduknya perlahan. Sambil mengaduk, pikiranku berputar lagi. Reza tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Ia selalu menganggapku wanita sederhana yang beruntung dinikahi pria sukses sepertinya. Ia melihatku sebagai ibu rumah tangga biasa, hanya tahu urusan dapur. Ia kerap merendahkanku. Katanya aku tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Ia memintaku diam saja di rumah, menikmati hasil keringatnya. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Aku adalah Maya Wijaksana, putri tunggal dari mendiang konglomerat yang mewariskan satu kerajaan bisnis raksasa kepadaku. Perusahaan holding milik keluargaku memiliki puluhan anak perusahaan di berbagai sektor. Tapi sebelum ayahku meninggal, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mencari suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Maka saat aku bertemu Reza 5 tahun lalu, ia hanya pria pekerja keras yang sederhana. Aku memutuskan menyembunyikan identitasku. Aku memakai nama belakang ibuku. Aku hidup merakyat bersamanya. Aku ingin ia bangga dengan pencapaiannya sendiri. Tapi kekuasaan ternyata meracuninya. Semakin tinggi jabatannya, semakin ia menginjak harga diriku. Dan yang paling parah, ia mulai mengkhianati kesetiaanku. Aku masih ingat ulang tahun pernikahan kami yang kelima, 3 bulan lalu. Aku memasak makan malam favoritnya. Aku menunggu sampai tengah malam. Reza pulang dengan bau parfum asing, mengatakan ada lembur mendadak. Lilin di meja makan sudah meleleh habis. Ia bahkan tidak ingat tanggal berapa hari itu. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya membereskan meja dalam diam. Dan di dalam hatiku ada sesuatu yang akhirnya patah. Bukan patah karena sedih, tapi patah karena selesai. Sejak malam itu, aku berhenti berharap. Aku mulai menyusun rencana. Nanti malam, dandan yang rapi, tapi sewajarnya. Jangan berlebihan, ucap Reza, membuyarkan lamunanku. Ia menyuap nasi gorengnya cepat-cepat tanpa menatapku. "Nanti malam ada acara?" tanyaku datar. "Perayaan ulang tahun perusahaan di Hotel Bintang 5. Sebagai direktur, aku wajib hadir membawa pasangan," jawabnya dingin.
Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Tatapan menilai yang merendahkan. Pakai baju yang pantas. Jangan daster atau baju murahan yang biasa kau pakai. Aku tidak mau kau mempermalukanku di depan kolega dan bos. Ia melanjutkan dengan nada makin tajam. Kalau ada yang mengajak bicara soal bisnis, senyum saja. Jangan sok pintar. Kau tidak mengerti apa-apa. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Seakan aku makhluk tak berotak yang memalukan untuk dibawa ke ruang publik. Aku menarik napas perlahan. Aku menekan amarah yang mendidih di dada. Jika saja ia tahu, bulan lalu, perusahaan holding milikku baru saja mengakuisisi tempatnya bekerja. Jika saja ia tahu, bos besar yang ia takuti dan ia segani itu sebenarnya bawahan langsungku. Iya, Mas. Aku akan bersiap. Aku tidak akan mempermalukanmu. Jawabku dengan senyum tipis yang penuh arti. Reza mendengus. Ia menghabiskan kopinya satu tegukan, lalu berdiri. Aku pulang jam 6 sore. Pastikan kau sudah siap. Aku tidak suka menunggu. Tanpa ciuman, tanpa pamit. Ia membanting pintu mobil dan pergi. Aku berdiri mematung di ruang makan. Deru mesin mobilnya perlahan menjauh. Begitu rumah benar-benar hening. Senyum patuh di wajahku luntur. Wajahku berubah dingin. Sedingin es. Undangan pesta malam ini. Inilah momen yang sudah kutunggu berbulan-bulan. Aku sudah mencium gelagat perselingkuhannya sejak lama. Parfum wanita di kemejanya. Lipstik di kerah bajunya. Lalu tagihan kartu kredit rahasia yang kutemukan di laci ruang kerjanya. Tagihan itu memuat perhiasan berlian, biaya menginap di hotel butik. Setiap akhir pekan, saat ia berpamitan dengan alasan dinas keluar kota, aku menyewa detektif swasta. Hasilnya sangat menjijikan. Reza bermain gila dengan Selina, manajer pemasaran di perusahaannya sendiri. Selina, wanita muda yang ambisius, gila harta, sangat manipulatif. Ia tahu Reza sudah beristri, namun ia sengaja merebut suamiku demi memuluskan karir dan gaya hidup mewahnya. Mereka bermesraan di kantor, menipu semua orang, menjadikan pernikahanku sebagai lelucon di belakang punggungku. Aku berjalan ke kamar utama di lantai 2. Kubuka lemari besar yang dipenuhi kemeja dan jas mahal Reza. Pakaianku hanya menempati satu sudut kecil. Aku menggeser laci paling bawah, laci rahasia yang kuncinya selalu kubawa. Dari dalamnya, aku mengeluarkan kotak panjang berbalut beludru hitam. Kubuka perlahan. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah gaun malam biru tua yang elegan. Ini bukan gaun sembarangan. Rancangan khusus desainer ternama dari Paris. Nilainya setara 2 mobil mewah milik Reza. Sutranya lembut. Taburan kristal kecil di bagian dada memantulkan cahaya. Aku membelai kainnya dengan ujung jari. Malam ini, bisikku pada diri sendiri. Malam ini, semua kebohongan kalian akan berakhir. Siang harinya, aku pergi ke salon eksklusif milik sahabatku, Sari, di pusat kota. Aku merawat diri. Rambutku ditata menjadi sanggul modern yang elegan. Beberapa helai dibiarkan membingkai wajahku. Riasanku tajam, tapi tidak berlebihan. Lipstik merah marun gelap kupilih untuk kesan tegas dan berkuasa. Sari menatapku lewat cermin. Akhirnya, Bu, setelah 5 tahun, aku menunggu malam ini. Aku tersenyum padanya. Malam ini, Sari, hanya malam ini, aku kembali ke rumah. Aku mengenakan gaun biru malam itu. Gaun itu melekat sempurna, memperlihatkan siluet yang selama ini kusembunyikan di balik daster longgar. Aku menatap diriku di depan cermin. Maya Wijaksana telah kembali. Wanita di cermin ini bukan istri yang bisa diinjak-injak, melainkan seorang pemimpin yang siap mengeksekusi pengkhianatnya. Namun pertunjukan belum dimulai. Reza tidak boleh melihat penampilan asliku sebelum kami tiba di sana. Aku membuka lemari. Aku mengambil jas hujan panjang model kuno berwarna coklat kusam yang sangat kebesaran. Aku mengenakannya. Aku mengancingkannya rapat hingga menutupi gaunku sepenuhnya. Rambutku yang sudah ditata, kusembunyikan di balik syal kusam. Aku mengambil tas tangan kulit asli yang sangat mahal. Aku memasukkan dokumen penting berlogo perusahaan holdingku ke dalamnya. Lalu kulapisi tas itu dengan tas belanja kain, agar tidak mencolok. Tepat pukul 6 sore, suara mobil Reza memasuki garasi. Aku turun ke ruang tamu. Aku menunggunya dengan tenang.
Pintu terbuka. Reza melangkah masuk. Ia sudah memakai setelan tuxedo hitam yang rapi dan wangi. Matanya langsung tertuju padaku. Alisnya bertaut tajam. Wajahnya memerah menahan kesal melihat mantel coklat kusam itu. Ya Tuhan. Maya. Penampilan macam apa itu? Bentaknya. Marah. Menunjuk-nunjuk pakaianku. Sudah kubilang pakai baju yang pantas. Kenapa kau malah memakai mantel gembel? Kau mau membuatku malu di depan semua direksi. Aku menundukkan kepala. Aku memasang wajah polos dan ketakutan yang biasa kutunjukkan padanya. Maaf, tadi sore udara dingin. Aku pakai mantel ini biar tidak masuk angin di jalan. Nanti sampai hotel. Mantelnya aku lepas. Reza memijat pelipisnya. Frustrasi memiliki istri sepertiku. Terserah. Pokoknya, sebelum masuk ruang pesta, lepaskan mantel gembel itu. Dan tas kain apa pula itu? Memalukan. Iya, Mas. Maafkan aku. Jawabku cepat. Cepat masuk mobil. Kita sudah hampir terlambat. Perintahnya. Lalu berbalik keluar tanpa membukakan pintu untukku. Aku mengikuti langkahnya dengan senyum tersembunyi. Di dalam mobil, keheningan menemani perjalanan. Reza sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum sendiri membaca pesan masuk. Aku tahu pasti, pesan itu dari Selina. Wanita itu pasti sedang berdandan, bersiap tampil memukau dan merebut perhatian semua orang, termasuk suamiku. Jalanan ibu kota malam itu padat. Perjalanan ke hotel memakan lebih dari 1 jam. Reza terus menggerutu, menyalahkan macet, menyalahkan cuaca, bahkan menyalahkanku yang katanya terlalu lamban saat bersiap. Aku hanya diam, menatap lampu jalanan dari kaca jendela. Setiap kali ia memaki aku bodoh, aku hanya menggenggam erat tas kainku. Di dalam tas ini tersimpan surat kuasa, catatan, dan bukti mutasi rekening yang akan menjadi akhir dari segalanya. Ia pikir ia membawa seorang babu ke pesta megah ini. Padahal ia sedang mengantar Algojo menuju panggung eksekusinya sendiri. Mobil berbelok memasuki pelataran lobi hotel yang megah. Petugas valet berseragam rapi membukakan pintu. Reza turun lebih dulu, merapikan jasnya penuh gaya. Aku menyusul turun perlahan. Sebelum melangkah masuk, Reza membisikkan sesuatu di telingaku. Ingat, jangan banyak bicara. Jangan mempermalukanku. Kalau perlu, duduk saja di sudut. Jangan berbaur dengan istri direktur lain. Mereka bukan levelmu. Aku mengangguk patuh. Baik. Mas, aku mengerti posisiku. Ya, aku sangat mengerti posisiku. Dan malam ini, aku akan memastikan kau dan gundikmu juga mengerti posisi kalian yang sebenarnya. Di bawah kakiku, lobi hotel bintang 5 itu menyilaukan mata. Lantai marmer putih memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Alunan musik klasik menyambut setiap tamu. Para tamu, sebagian besar karyawan dan direksi, berlalu lalang dengan pakaian terbaik. Jas mahal dan gaun malam beraneka warna menghiasi pemandangan. Reza berjalan dengan langkah lebar dan dada membusung. Sesekali mengangguk ramah pada kolega. Berpura-pura menjadi pria hangat dan bersahabat. Sementara aku berjalan beberapa langkah di belakangnya. Tepat sebelum pintu aula, aku melipir ke ruang penitipan barang. Aku melepaskan syal kusam di kepalaku. Aku membuka kancing jas hujan coklat itu. Aku membuang tas kain belanja yang menutupi tas tanganku. Petugas penitipan barang terpaku melihat perubahanku. Dari wanita lusuh menjadi sosok anggun dengan gaun biru malam yang memeluk tubuh dengan sempurna. Aku tersenyum tipis pada petugas itu. Aku merapikan rambutku sejenak, lalu melangkah menyusul Reza memasuki aula utama. Sayangnya, Reza tidak menyadari perubahanku. Begitu masuk, ia langsung meninggalkanku di dekat pintu. Kau cari tempat duduk sendiri di sana, di sudut, dekat meja makanan penutup. Perintahnya tergesa, menunjuk meja kecil yang jauh dari panggung. Aku harus menemui dewan direksi dan menyapa klien penting. Jangan mengikutiku. Jangan membuat kekacauan. Tunggu sampai acara selesai. Tanpa menunggu jawabanku, Reza berbalik.
Ia membelah kerumunan, meninggalkanku sendirian seperti anak hilang. Aku menatap punggung suamiku yang menjauh dengan tatapan datar. Benar-benar laki-laki tak tahu diri. Ia membawa istri sahnya hanya sebagai syarat formalitas, lalu membuangnya ke sudut ruangan agar tidak mengganggu kesenangannya. Namun ini justru memudahkan rencanaku. Aku melangkah anggun menuju meja sudut yang ditunjuknya. Aku berjalan melintasi kerumunan. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata menilai gaun biru malamku. Meski tidak mencolok, gaun ini memancarkan aura yang tidak bisa disembunyikan dari mata yang paham mode. Tapi tak ada yang mengenaliku sebagai istri direktur operasional. Mereka hanya memandang kagum tanpa berani menyapa. Aku duduk di kursi sudut yang temaram. Aku memesan air mineral. Aku mulai mengamati seluruh ruangan, seperti elang yang mengintai mangsanya. Sekitar 15 menit kemudian, pintu utama aula kembali terbuka. Dan kali ini, perhatian seluruh ruangan tertuju ke satu arah. Dari pintu, masuklah Selina, sang manajer pemasaran. Ia tampil sangat mencolok. Gaun merah menyala dengan belahan dada rendah dan belahan paha tinggi. Rambutnya diurai dan dicatok lurus. Namun yang paling menarik perhatian adalah perhiasan di lehernya. Sebuah kalung berlian asli yang memantulkan cahaya lampu dengan menyilaukan. Kalung itu, rahangku mengeras melihatnya. Itu kalung berlian dari merek mewah asal Eropa. Tagihannya kutemukan di laci kerja Reza 2 minggu lalu. Kalung seharga ratusan juta, dibeli dengan uang perusahaan yang ia gelapkan lewat manipulasi vendor. Selina berjalan penuh percaya diri, seolah ia bintang utama pesta ini. Dan tebak, siapa yang menyambutnya? Suamiku. Reza berjalan cepat menghampiri Selina dengan senyum merekah yang tak pernah ia tunjukkan padaku bertahun-tahun. Ia bahkan berani merangkul pinggang Selina dengan sangat natural, lalu menuntunnya masuk ke tengah kerumunan. Suasana di sekitarku mulai riuh dengan bisik-bisik, karena posisiku di sudut yang agak gelap. Beberapa staf muda di dekat mejaku bicara bebas tanpa menyadari kehadiranku. Gila. Mbak Selina cantik banget malam ini. Sudah seperti ratu, bisik seorang staf perempuan. Wajar, perawatannya mahal. Lihat kalung berlian itu. Pak Reza memang tajir. Pantas Mbak Selina nempel terus, sahut temannya sambil tertawa kecil. Tapi bukannya Pak Reza sudah punya istri? Tanya staf. Pria memegang gelas. Halah, istrinya Pak Reza cuma ibu rumah tangga biasa. Kudengar dari HRD, istrinya kampungan. Cuma bisa di rumah, ngurus dapur. Pak Reza butuh pendamping selevel, yang pintar dan elegan seperti Mbak Selina. Dengar-dengar, mereka mau menikah. Istri tuanya pasti dicerai. Mendengar gunjingan itu, darahku berdesir panas. Namun, aku memaksa diriku tersenyum. Lucu sekali. Reza benar-benar mencuci otak seluruh kantor dengan kebohongannya. Ia membangun citra pria sukses yang terperangkap dalam pernikahan dengan wanita kolot, lalu menjadikan Selina sebagai piala kebanggaannya. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka di puncak piramida kehidupan. Tak lama, seorang pelayan muda lewat membawa nampan. Salah satu sudut bajunya tak sengaja menyenggol bahu Selina. Hanya senggolan kecil. Namun Selina langsung memutar tubuhnya. Kau buta, ya? Tahu ini gaun seharga berapa? Hardiknya keras, membuat pelayan itu menunduk dalam-dalam dan meminta maaf berkali-kali. Reza yang berdiri di sampingnya bukannya menengahi, ia justru ikut menatap pelayan itu dengan jijik. Cari pegawai yang lebih becus lain kali, katanya dingin. Aku menyaksikan semua itu dari sudut. Beginilah wajah asli mereka saat merasa berkuasa. Kejam pada yang lemah, menjilat pada yang kuat. Aku menyimpan setiap detail dalam ingatan. Selang beberapa menit, kulihat Reza merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dan menunjukkannya pada Selina dengan bangga. Dari kejauhan, aku bisa menebak isinya. Sebuah cincin. Selina memekik girang. Ia memeluk lengan Reza, lalu mencium pipinya tanpa malu di tengah keramaian. Beberapa kolega yang melihat hanya tersenyum kikuk, pura-pura tidak tahu bahwa pria itu masih beristri. Reza membisikkan sesuatu. Selina mengangguk antusias. Matanya berbinar. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Cincin itu. Janji pernikahan setelah perceraian yang mereka kira
tinggal selangkah lagi. Mereka sedang merancang masa depan di atas reruntuhan pernikahanku. Menggunakan uang yang mereka curi dari perusahaanku. Aku menggenggam tasku sedikit lebih erat. Di dalamnya, kebenaran sudah menunggu untuk dilepaskan. Beberapa saat kemudian, mata Selina tanpa sengaja menyapu ke sudut ruangan. Pandangannya bertabrakan denganku. Aku menatapnya datar, tanpa berkedip. Selina sempat terkejut. Mungkin ia tidak mengenaliku pada pandangan pertama. Gaun dan riasanku sangat berbeda. Tetapi kemudian ia menyadari siapa yang menatapnya. Senyum manja di wajahnya perlahan memudar, digantikan seringai licik. Saat itu, Reza dipanggil pembawa acara untuk bersiap di panggung bersama direksi. Ia berjalan menjauh. Ditinggal sendiri, Selina tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia membenarkan gaunnya. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu melenggang angkuh menghampiri mejaku. Bunyi ketukan sepatu tingginya nyaring beradu dengan lantai marmer. Ia berhenti tepat di depan mejaku. Wangi parfum manis yang menyengat langsung menusuk hidungku. Selina melipat tangan di depan dada, menatapku dari atas ke bawah dengan penuh penghinaan. Jadi ini istri yang sering dibicarakan Mas Reza, katanya dengan nada melengking yang sengaja tidak dipelankan. Beberapa orang di sekitar menoleh. Ternyata kamu datang juga. Kukira kamu bakal diam di rumah, mencuci piring seperti biasa. Aku meletakkan gelasku perlahan. Aku tidak berdiri. Aku tetap duduk dengan punggung tegak. Saya istri sah. Tentu saya hadir di acara penting perusahaan suami saya. Ada masalah dengan itu. Saudari Selina tertawa pelan. Tawa meremehkan. Ia mengkondongkan tubuhnya ke depan, sengaja memajukan dada agar kalung berlian itu tepat di depan wajahku. Tidak ada masalah, hanya lucu melihatmu memaksakan diri pakai gaun sewaan ini, ejeknya. Tentu saja wanita kelas bawah sepertimu tidak mengenali gaun berkelas. Kamu tahu, Mas Reza sering curhat padaku. Dia bilang dia muak melihat wajahmu di rumah. Kamu membosankan, kaku. Tidak punya pesona, benarkah? Sahutku. Santai, aku membiarkannya mengeluarkan semua bisanya. Benar sekali, desisnya. Ia memegang bandul kalung dengan jari berkuku merah. Lihat kalung ini, hadiah dari Mas Reza minggu lalu. Untuk merayakan anniversary hubungan kami. Dia bilang, aku pantas memakai berlian. Karena aku bercahaya, tidak seperti istrinya yang suram seperti batu. Kamu di sini cuma pajangan formalitas yang tidak ada harganya. Aku menatap kalung itu. Uang perusahaanku. Uang dari perusahaan peninggalan ayahku. Digunakan pria parasit untuk membeli kalung bagi seorang perempuan ambisius. Ironi yang menggelikan. Kalung yang sangat indah, ujarku datar. Tapi hati-hati, Selina. Perhiasan mewah bisa mencekik leher pemakainya jika didapat dengan cara yang kotor. Wajah Selina memerah karena tersinggung. Matanya melotot marah. Ia menegakkan tubuhnya. Rahangnya mengeras. Jaga mulutmu. Perempuan kolot. Kamu pikir kamu siapa berani menasihatiku? Kamu yang seharusnya hati-hati. Sebentar lagi, posisimu akan kuganti. Mas Reza sudah berjanji menceraikanmu bulan depan dan menikahiku dan kamu. Kamu akan dilempar ke jalanan tanpa sepeser pun. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sangat tenang, namun berbahaya. Kita lihat saja nanti siapa yang akan dilempar ke jalanan tanpa uang. Selina, nikmatilah malam ini. Mungkin ini malam terakhirmu memakai gaun merah menyala itu. Selina mendengus. Tampak kesal. Karena ejekannya tidak membuatku menangis histeris. Dasar perempuan gila tidak tahu diri, desisnya pelan. Tepat saat itu, suara tepuk tangan meriah terdengar dari arah panggung. Pembawa acara mengumumkan puncak acara. Prosesi bersulang oleh jajaran direksi. Akan segera dimulai. Selina menatapku dengan penuh kebencian. Tunggu saja pembalasanku. Aku akan membuatmu menangis darah malam ini juga. Bisiknya penuh ancaman. Lalu ia membalikan badan dan berjalan cepat menuju panggung. Aku mengambil tasku dari kursi sebelah. Aku berdiri perlahan. Babak pemanasan telah selesai. Ratu palsu telah memamerkan mahkota curiannya. Kini saatnya ratu yang sesungguhnya melangkah ke tengah arena. Puncak acara akhirnya tiba. Pembawa acara dengan suara bariton
meminta perhatian seluruh tamu. Hadirin sekalian, kini kita tiba pada momen yang paling ditunggu. Kami mengundang seluruh dewan direksi naik ke atas panggung. Mari kita bersulang untuk kejayaan perusahaan kita. Tepuk tangan bergemuruh. Para pelayan berseragam putih hitam menyebar membawa nampan berisi gelas kristal tinggi. Di depan sana, suamiku melangkah, membusungkan dada menaiki panggung. Ia berdiri di jajaran direksi, termasuk di samping direktur utama yang berwibawa. Di bawah panggung, di posisi paling depan, berdirilah Selina. Gundik suamiku itu sengaja memamerkan gaun merahnya dan kalung berlian hasil curian itu. Wajahnya berseri menatap Reza di atas panggung. Sesekali mereka saling melempar pandangan penuh arti. Komunikasi rahasia yang menjijikan di depan ratusan karyawan. Aku melangkah maju. Meninggalkan sudut yang remang, aku membelah kerumunan. Aku mengambil segelas anggur merah dari nampan pelayan yang lewat. Aku terus maju hingga berada di barisan kedua. Hanya beberapa meter dari punggung Selina. Prosesi bersulang berlangsung. Semua direksi mengangkat gelas tinggi-tinggi untuk kejayaan perusahaan. Seru mereka. Disusul denting kaca yang beradu. Setelah selesai, para direksi turun dari panggung. Reza langsung berjalan lurus menghampiri Selina. Senyumnya begitu lebar, seolah ia baru memenangkan lotere terbesar. Ia sama sekali tidak mencariku. Di kepalanya, istrinya yang kampungan itu pasti masih duduk patuh di sudut, bersembunyi seperti tikus ketakutan. Saat Reza dan Selina asik berbincang dengan dua kolega asing, Selina berbalik untuk memanggil pelayan. Tepat detik itu, matanya menangkap sosokku. Mata Selina menyipit tajam. Kilatan kebencian terpancar dari wajahnya. Ia pasti merasa terganggu karena aku berani melanggar perintah untuk berdiam diri di sudut. Selina membisikkan sesuatu pada koleganya. Lalu permisi dengan senyum yang dipaksakan. Ia melangkah ke arahku dengan gerakan yang sangat terencana. Aku berdiri diam, memegang gelas anggur merah dengan tenang, menunggu apa yang akan dilakukan wanita ular ini. Awalnya Selina seolah hanya ingin berjalan menuju meja prasmanan di belakangku. Namun tepat saat tubuh kami sejajar, ia tiba-tiba memiringkan bahunya dengan kasar dan menabrakkan tubuhnya dengan keras. Tabrakan itu tidak main-main. Hak sepatuku tergelincir di lantai marmer yang licin. Guncangan keras itu membuat anggur merah di tanganku miring tajam. Cairan pekat itu tumpah, membasahi sebagian gaun biruku. Gelas kristal terlepas dari tanganku, jatuh menghantam lantai dengan bunyi pecahan yang memekakkan telinga. Suara pecahan kaca itu seolah menghentikan waktu. Alunan musik terasa lenyap. Ratusan pasang mata serentak menoleh ke arah sumber suara. Kerumunan mundur, membentuk lingkaran kosong, menjadikan aku dan Selina pusat tontonan. Selina berpura-pura terkejut. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Tangan lain menunjuk pecahan kaca di lantai. Astaga, kalau jalan, lihat-lihat dong, jangan ceroboh begini, serunya. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh ruangan mendengar tuduhannya. Ia menatapku merendah. Bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Keributan itu langsung menarik perhatian Reza. Suamiku menerobos kerumunan dengan wajah panik yang cepat berubah menjadi kemarahan saat melihat aku berdiri di tengah kekacauan. Wajah Reza memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa harga dirinya hancur karena aku, istri yang selalu ia sembunyikan, kini menjadi pusat perhatian. Reza tidak bertanya apa yang terjadi. Ia tidak peduli apakah aku terluka oleh pecahan kaca. Ia langsung melangkah maju, mencengkeram lengan atasku dengan kasar, menarikku menjauh. Apa-apaan kau ini, Maya? Desisnya tertahan, penuh kemarahan. Tepat di depan wajahku. Sudah kubilang diam di sudut. Kenapa kau malah berkeliaran dan membuat kekacauan? Kau sengaja ingin mempermalukanku di depan semua bos dan kolega. Kau benar-benar perempuan ceroboh yang tidak tahu aturan. Kata-kata Reza meluncur seperti anak panah beracun. Ia memarahiku, menyalahkanku, menghinaku di depan ratusan rekan kerja, tanpa mencari tahu kebenaran sama sekali. Beberapa karyawan mulai berbisik, menatapku dengan pandangan kasihan, bercampur cibiran. Aku menatap mata Reza dalam-dalam. Tidak ada sedikit pun rasa cinta tersisa di sana. Yang ada hanya keegoisan seorang laki-laki yang takut reputasi palsunya hancur. Melihat Reza,
memarahiku habis-habisan. Nyali Selina membesar. Ia merasa mendapat dukungan penuh dari pelindungnya. Selina melangkah maju, berdiri di samping Reza, menatapku dengan kemenangan mutlak. Selina melipat tangan di dada, mengangkat dagu tinggi-tinggi dengan suara yang sangat lantang, melengking. Penuh penekanan di setiap suku kata. Ia melontarkan kalimat yang membuat seluruh aula terdiam membeku. Makanya, sadar diri dong. Suaranya menggema memantul di dinding aula. Kamu itu cuma dianggap babu oleh suamiku. Aku ratunya. Dasar perempuan bodoh. Keheningan setelah kalimat itu terasa mencekik. Tidak ada yang berani bersuara. Ratusan karyawan hingga jajaran direksi mematung. Mata mereka terbelalak menatap drama yang meledak di tengah acara formal. Sebuah pengakuan perselingkuhan diucapkan dengan sangat arogan oleh seorang bawahan di depan istri atasannya. Wajah Reza seketika pucat. Ia tidak menyangka Selina akan sejauh ini membongkar hubungan gelap mereka terang-terangan di depan seluruh perusahaan, termasuk di depan direktur utama yang menjunjung tinggi moral. Reza menoleh ke arah Selina dengan panik, mencoba memberi isyarat agar wanita itu diam. Namun Selina sudah dibutakan oleh keangkuhan. Semua orang kini menoleh ke arahku. Mereka menunggu reaksiku. Mereka menunggu air mataku jatuh. Mereka menunggu aku histeris, menampar Selina, atau berlari keluar menutupi wajahku karena malu. Sebagaimana layaknya seorang istri tak berdaya yang baru saja dicabut harga dirinya di depan umum. Namun air mata itu tidak pernah datang. Aku berdiri sangat tegak. Tanganku perlahan melepaskan cengkeraman Reza dari lenganku. Aku menunduk sedikit, menatap noda merah anggur di ujung gaunku. Lalu, ku angkat kepalaku perlahan. Aku menatap mata Selina yang masih tersenyum penuh kemenangan. Lalu, aku mengulas sebuah senyum. Bukan senyum kesedihan, melainkan senyum tipis, elegan, dan sangat mematikan. Senyum seorang pemangsa yang baru melihat mangsanya masuk dengan sukarela ke dalam jebakan. Senyum tipisku membuat raut kemenangan Selina sedikit memudar, digantikan kerutan kebingungan di dahinya. Ia pasti bertanya-tanya, mengapa perempuan yang selalu dianggap bodoh ini tidak menangis atau marah? Reza pun tertegun melihat ketenanganku. Ia mengenalku sebagai wanita penurut yang selalu menundukkan kepala. Namun wanita yang berdiri di hadapannya saat ini memancarkan aura dominasi yang belum pernah ia lihat. Dengan gerakan santai dan anggun, aku mengambil serbet kain putih dari meja terdekat. Aku mengelap sisa anggur di pergelangan tanganku. Aku melipat serbet itu rapi, lalu meletakkannya kembali. Tidak ada tangan yang gemetar, tidak ada nafas yang tersengal. Ketenanganku kontras dengan suasana ruangan yang tegang luar biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada suamiku maupun gundiknya, aku mulai melangkah maju. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer, menciptakan ritme yang teratur dan penuh wibawa. Aku berjalan melewati Reza dan Selina begitu saja, seolah mereka hanya dua patung lilin tak berharga yang menghalangi jalanku. Kerumunan yang tadinya rapat secara otomatis mundur, membuka jalan untukku. Seolah tersihir oleh aura kepemimpinan yang tiba-tiba menguar dari diriku. Aku melangkah lurus menuju panggung utama, melihat arah tujuanku. Wajah Reza semakin pucat pasi. Ia sadar dari keterkejutannya dan berbalik berusaha mengejarku. Maya, mau apa kau? Jangan gila, turun dari sana, teriaknya panik. Setengah berlari, namun langkahnya terhenti. Dua pria tegap berjas hitam yang sedari tadi berdiri mengawasi, tiba-tiba melangkah maju menghalangi dadanya. Mereka adalah petugas keamanan pribadiku yang sudah kuperintahkan untuk bersiap. Reza mencoba mendorong mereka, namun kedua pria itu berdiri sekokoh tembok. Aku menaiki anak tangga panggung dengan tenang. Pembawa acara mematung dengan mulut terbuka, tak berani menahan saat aku mengulurkan tangan mengambil mikrofon dari genggamannya. Aku berjalan ke tengah panggung, berdiri di bawah sorotan lampu utama. Aku menatap ratusan pasang mata yang kini tertuju padaku dengan rasa penasaran luar biasa. Mataku menyapu seluruh ruangan, hingga berhenti tepat pada sosok Selina yang berdiri kaku, dan Reza yang meronta di bawah panggung. Aku mengangkat mikrofon ke bibirku. Selamat malam. Hadirin sekalian yang terhormat, suaraku mengalun jernih. Tenang,
penuh ketegasan. Saya mohon maaf jika insiden kecil barusan sedikit mengganggu suasana perayaan yang luar biasa ini. Ratusan tamu benar-benar diam, terpaku pada setiap kataku. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada saudari Selina. Lanjutku. Memfokuskan pandangan ke wanita bergaun merah itu. Terima kasih. Selina sudah mengingatkan posisi saya dengan sangat lantang di depan semua orang. Aku menjeda kalimatku, membiarkan ketegangan memuncak. Selina menelan ludah dengan susah payah. Firasat buruk mulai merayapi wajah angkuhnya. Memang benar, aku melanjutkan dengan senyum simpul. Di rumah kontrakan sederhana itu, saya seorang istri yang melayani suaminya. Saya menyetrika baju dan menyiapkan kopi setiap pagi. Suami saya selalu menganggap saya ibu rumah tangga bodoh yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Ia mengira saya hanya beban yang beruntung menumpang hidup dari gajinya. Mataku beralih menatap Reza. Laki-laki itu kini berdiri diam, napasnya memburu. Keringat dingin menetes di pelipisnya, tapi itu di rumah. Sayangnya, saudari Selina dan saudara Reza lupa di mana mereka sedang berpijak saat ini. Suaraku perlahan berubah tajam, menggema memantul di dinding aula. Di gedung ini, di bawah atap perusahaan ini, status saya bukanlah seorang babu, dan tentu saja bukan sekedar istri formalitas dari seorang direktur operasional. Aku merogoh tas kulit di tanganku. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah tua, berlambang emas. Map berisi dokumen paling krusial bagi nyawa perusahaan ini. Aku membuka map itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di gedung ini, nama saya adalah Maya Wijaksana. Seruku lantang, menyebutkan nama belakang keluarga konglomerat yang sudah melegenda di dunia bisnis nasional. Nama yang selama 5 tahun ini kusembunyikan rapat-rapat dari Reza. Mendengar nama Wijaksana, suara napas tertahan serentak terdengar dari meja VIP dan direksi di barisan depan. Direktur utama perusahaan, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra, yang sedari tadi menonton dengan bingung, tiba-tiba membelalakkan matanya. Ia langsung berdiri dari kursinya dengan wajah sangat terkejut. Dan aku melanjutkan tanpa memedulikan keterkejutan mereka. Menunjuk dokumen di tanganku. Adalah pemilik tunggal dari Wijaksana Holding Group. Perusahaan raksasa yang baru saja mengakuisisi 65% saham mayoritas perusahaan kalian bulan lalu. Yang artinya mulai malam ini, sayalah pemilik sah dari gedung ini, perusahaan ini. Dan atasan tertinggi dari kalian semua, bagaikan bom yang dijatuhkan tepat di tengah aula. Pernyataan itu meledakkan kewarasan semua orang. Ruangan yang tadinya hening, dipecah suara riuh yang luar biasa bising. Orang-orang saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Reza terlihat seakan nyawanya baru dicabut paksa dari raganya. Tubuhnya terhuyung mundur. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara, seperti ikan yang dilempar ke daratan. Laki-laki arogan itu tidak bisa memproses informasi yang baru menghantam otaknya. Istrinya yang selalu ia hina sebagai babu kolot. Ternyata miliarder pemilik perusahaan yang mengakuisisi tempatnya bekerja. Sementara itu, Selina membeku sepenuhnya. Kedua kakinya seakan dipaku di lantai. Gaun merah menyalanya kini terasa seperti kain kafan. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan memutih total. Kalung berlian yang tadi ia pamerkan dengan sombong, kini seakan berubah menjadi tali yang menjerat lehernya sendiri. Untuk memvalidasi ucapanku, Pak Hendra melangkah tergesa mendekati panggung. Ia merapikan jasnya dengan tangan gemetar, lalu membungkukkan badan sangat dalam ke arahku, memberikan penghormatan tertinggi di depan ratusan karyawannya. Selamat malam, Ibu Maya Wijaksana, ucap Pak Hendra dengan suara bergetar yang tertangkap mikrofon. Sebuah kehormatan luar biasa bisa menyambut kedatangan Anda secara langsung. Kami memang sudah mendapat informasi dari direksi pusat bahwa pemilik baru akan hadir malam ini secara rahasia. Namun kami benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah Anda, Ibu. Pengakuan langsung dari mulut direktur utama itu adalah palu godam yang menghancurkan sisa keraguan di ruangan. Kebenaran telah diresmikan. Aku membalas sapaan Pak Hendra dengan anggukan kecil yang berwibawa. Lalu kembali menatap Reza dan Selina yang kini gemetar hebat di bawah panggung. Jadi, saudari Selina,
ucapku dengan senyum miring yang dingin. Tadi kamu menyebut dirimu sebagai ratu. Ratu yang memakai mahkota berupa kalung berlian seharga ratusan juta rupiah. Yang ironisnya, dibeli oleh laki-laki pecundang ini menggunakan dana operasional pemasaran perusahaanku yang ia gelapkan secara ilegal. Selina terkesiap keras. Secara refleks, ia menutup lehernya dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan kalung itu. Tidak. Bisik Reza dari bawah panggung. Itu tidak benar, tidak benar. Aku mengulang dengan tenang. Aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari map merah itu. Saya punya rekening koran, saya punya bukti mutasi, saya punya catatan vendor fiktif yang kau gunakan untuk mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadimu. Lalu ke butik perhiasan, tempat kalung itu dibeli. Semua hitam di atas putih. Tim auditku sudah bekerja selama 3 bulan. Aku menyerahkan dokumen itu pada Pak Hendra. Direktur utama itu memindai isinya. Wajahnya berubah keras. Ia menatap Reza dengan tatapan jijik yang tak bisa disembunyikan. Pak Reza, kata Pak Hendra dengan suara berat. Angka-angka di sini. Penggelapan dana sebesar lebih dari 3 miliar rupiah. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini tindak pidana. Reza jatuh berlutut di lantai marmer. Tubuhnya bergetar. Maya. Tolong. Aku khilaf. Aku salah, ratapnya. Merangkak mendekat ke arah panggung. Topeng arogansinya telah hancur total. Kau istriku, tolong jangan lakukan ini. Aku mohon, aku akan kembali padamu. Aku akan tinggalkan Selina. Selina menoleh tajam ke arah Reza. Wajahnya berubah dari ketakutan menjadi kemarahan. Apa? Kau bilang apa tadi? Jeritnya. Kau yang bilang akan menceraikannya. Kau yang janji menikahiku. Kalung ini, mobil itu. Semua kau yang beri. Jangan menyeretku. Pengecut. Diam kau. Selina, kalau bukan karena kau, aku tidak akan jadi begini, balas Reza. Pertengkaran kedua pengkhianat itu pecah di lantai aula, di depan ratusan mata. 2 orang yang tadi memamerkan kemesraan, kini saling tuding, seperti 2 tikus terjebak. Aku menatap pemandangan itu dari atas panggung dengan tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam yang membara. Hanya rasa lelah yang akhirnya menemukan ujungnya. Cukup, ucapku pelan ke mikrofon. Namun satu kata itu cukup menghentikan pertengkaran mereka. Reza, 5 tahun aku memberimu kesempatan menjadi pria yang baik. Aku menyembunyikan siapa aku, agar kau bisa mencintaiku sebagai Maya, bukan sebagai hartaku. Tapi yang kau pilih adalah menginjakku. Lalu, mencuri dari perusahaan yang ironisnya kini menjadi milikku. Aku menatap Pak Hendra. Saya serahkan semua dokumen ini ke kepolisian dan kejaksaan besok pagi. Sebagai pemilik mayoritas, saya minta kedua orang ini diberhentikan dengan tidak hormat malam ini juga. Dan saya akan menuntut mereka sampai tuntas atas penggelapan dan pencucian uang. Baik, Ibu Maya, akan kami laksanakan, jawab Pak Hendra membungkuk. Petugas keamanan mulai mendekati Reza dan Selina. Selina menjerit histeris saat lengannya dipegang. Lepaskan aku, kalian tidak tahu siapa aku, teriaknya. Justru kami baru tahu siapa Anda. Mbak, jawab petugas itu datar. Reza tidak melawan. Ia hanya menatapku dari lantai, mata kosong. Air mata mengalir di pipinya, bukan air mata penyesalan. Air mata seorang pria yang baru sadar telah membuang harta karun dengan tangannya sendiri. Aku turun dari panggung. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Sepatu hat tinggiku kembali mengetuk lantai marmer dengan ritme yang teratur. Di belakangku, suara isak tangis dan kegaduhan memenuhi aula. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku melangkah keluar menuju pintu lobi. Udara malam yang sejuk menyambut wajahku. Sopir pribadiku sudah menunggu di depan dengan mobil. Bukan mobil tua Reza, tapi sedan hitam mengilap milik perusahaanku yang selama 5 tahun ini kuparkir jauh dari rumah kontrakan kami. Pulang kemana? Bu,
tanya supir itu sopan. Aku menatap langit malam Jakarta sejenak. Pulang ke rumah saya yang sebenarnya, Pakistan. 1 minggu kemudian, Reza dan Selina resmi ditahan. Kasus mereka diproses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang. Mereka akan menghabiskan bertahun-tahun di balik jeruji, meratapi keserakahan mereka sendiri. Nama mereka dihapus dari perusahaanku, seolah mereka tak pernah ada. Pagi ini, udara Jakarta terasa menyegarkan. Aku berdiri di lobi utama gedung Wijaksana Holding Group. Ratusan karyawan, dari staf keamanan hingga dewan direksi, berdiri berjajar rapi menyambut kedatanganku. Tepuk tangan membahana saat aku melintasi pintu kaca otomatis. Aku berjalan anggun menyusuri lantai marmer. Ini bukan karpet penuh kepalsuan seperti di pesta hotel waktu itu. Ini adalah jalan yang memang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak lagi memakai nama belakang ibuku. Aku adalah Maya Wijaksana, pewaris tunggal kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Aku memasuki ruang rapat direksi yang luas berdinding kaca. Puluhan eksekutif dari berbagai anak perusahaan langsung berdiri menundukkan kepala dengan hormat saat aku masuk. Aku berjalan menuju ujung meja panjang kayu mahoni. Aku menempati kursi utama yang selama beberapa tahun ini dibiarkan kosong sepeninggal ayahku. Aku duduk. Aku menatap satu persatu wajah para pemimpin perusahaan yang kini di bawah kendaliku. Selamat pagi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sapaku dengan suara tenang dan berwibawa. Masa persembunyian saya telah berakhir. Mulai hari ini, saya mengambil alih komando penuh atas seluruh operasional Wijaksana Holding. Kita akan merestrukturisasi manajemen yang korup, membersihkan setiap benalu yang merugikan perusahaan, dan membawa kerajaan bisnis ini menuju era kejayaan baru. Mari kita mulai bekerja. Rapat berjalan dinamis. Ide-ide strategis yang selama ini kutahan di kepala kini mengalir deras. Para senior yang awalnya mungkin meragukanku, perlahan tertegun kagum. Aku membuktikan bahwa kecerdasan bisnis ayahku mengalir dalam darahku. Setelah rapat panjang selesai, aku kembali ke ruang kerja pribadiku. Aku berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama ibu kota dari ketinggian. Aku menatap bayangan diriku yang terpantul di kaca. Masa lalu yang kelam itu telah benar-benar tertinggal di belakang. Pengalaman pahit dihina, direndahkan, dan dikhianati oleh laki-laki yang kucintai. Telah menempaku menjadi pedang baja yang tak terkalahkan. Mahkota seorang perempuan bukanlah sesuatu yang bisa disematkan oleh seorang laki-laki melalui cincin pernikahan atau kata-kata manis belaka. Mahkota yang sesungguhnya tidak terbuat dari berlian atau emas curian. Mahkota seorang perempuan adalah harga dirinya, kecerdasannya, kemandiriannya, dan keberaniannya untuk berdiri tegak. Aku telah merebut kembali mahkotaku dengan kedua tanganku sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang perempuan dari pakaian yang ia kenakan atau dari betapa pendiamnya ia. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang paling tulus mencintaimu, karena bisa jadi dialah satu-satunya yang menahan dirimu agar tidak jatuh. Ada banyak perempuan di luar sana yang sepertiku dulu. Diam bukan karena lemah, tapi karena memilih bersabar. Menahan hinaan demi sebuah pernikahan yang mereka kira masih bisa diselamatkan. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana yang silau oleh jabatan dan kemewahan sesaat, lalu lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia bukan siapa-siapa. Dan ada pula para perempuan seperti Selina yang mengejar mahkota pinjaman tanpa sadar bahwa mahkota curian hanya akan menjerat leher mereka sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk tetap menjadi babu dalam hidup kita sendiri, atau bangkit dan merebut kembali tahta yang memang milik kita. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Dari kota manapun kalian menonton, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di hari ketika tanda tangan cerai itu mengering, mertuaku berlutut di lantai marmer yang dingin. Mulutnya komat kamit minta maaf, sementara satu persatu
mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan yang 3 tahun memanggilku pengemis itu kini gemetar, menatap papan nama di seragam para pengawalku. Halo, Bunda semua. Semoga Bunda di sana selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Bau gorengan tempe dari penggorengan selalu jadi penanda pagi di rumah keluarga Reza. Pukul 5:10, saat langit Bekasi masih kelabu. Aku sudah berdiri di dapur sempit itu, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun di rumah ini terbangun. Nama lengkapku Maharani Saputra. Tapi sejak menikah dengan Reza 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Rani atau lebih sering lagi, menantu tak tahu malu oleh Ibu Yati, mertuaku. Pernikahanku dengan Reza bermula dari pertemuan yang tak kurencanakan di sebuah kedai kopi kecil dekat Tebet. Waktu itu, aku sedang menyamar, ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang nama besar keluargaku. Reza, seorang pegawai administrasi proyek dengan gaji pas-pasan, namun wajahnya teduh dan caranya bicara terasa tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tidak melibatkan uang. Sebuah angan yang terasa konyol jika kupikirkan sekarang. Tanpa memberitahu siapapun latar belakangku yang sebenarnya, aku menerima lamarannya. Bahwa aku adalah pewaris tunggal Saputra Land, salah satu kelompok properti terbesar di kawasan ini. Kusimpan rapat-rapat. Ayah dan bunda sempat cemas. Akhirnya mereka setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal. Aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Reza, kehidupan sederhana yang kuimpikan berubah menjadi ujian tanpa henti. Ibu Yati adalah perempuan paruh baya dengan sanggul yang selalu rapi. Tatapannya tajam. Dan lidahnya lebih tajam lagi. Bagi beliau, aku hanyalah menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Seolah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihat ini, Rani, katanya suatu pagi, sambil menunjuk dinding rumah yang catnya mengelupas. Rumah ini sudah reyot, tidak seperti rumah besan-besan ibu yang lain. Kalau saja kamu membawa sesuatu, mungkin kita bisa memperbaikinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Reza sendiri bukan lelaki jahat, justru ia terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya, terlalu patuh pada setiap kata Ibu Yati, sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia memang sering membelaku, tapi hanya sebatas bisikan. Ketika ibunya tidak ada, di depan Ibu Yati, ia akan diam 1000 bahasa, menunduk pasrah, seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia minta maaf padaku di kamar. Maaf, ya, ibu memang begitu. Tapi beliau sayang kok sama kamu. Sayang. Aku selalu bertanya, definisi sayang seperti apa yang ia maksud? Kemudian ada Wulan, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, dan ia belum menikah. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meski hanya sehelai baju diskon, Wulan akan menyindir. Sok bergaya. Padahal cuma numpang hidup di rumah adikku, katanya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya, yang katanya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal, ia juga tinggal di rumah Ibu Yati tanpa pernah ikut menanggung apapun. Gelang emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, sindirnya. Atau pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi, setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci motor Reza dan motor tua Ibu Yati. Aku tak pernah mengeluh. Ini pilihanku dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga yang kudapat di sini. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan? Bagaimana rasanya diremehkan? Dan betapa berharganya setiap rupiah yang kudapat dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan. Bara harga diri yang terus diinjak setiap hari. Suatu malam, ayah menelpon. Bagaimana kabarmu? Nak?
apakah kamu baik-baik saja? Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu keluargaku selalu mengawasiku dari jauh. Meski mereka berpura-pura tidak. Aku baik-baik saja, Ayah. Jawabku. Berusaha terdengar ceria. Semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun, setiap kali percakapan itu berakhir, aku selalu memandang sebuah benda kecil di laci terdalam lemariku. Sebuah cincin berlian yang tak pernah kukenakan. Cincin itu pengingat dari kehidupan lamaku. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti pasti terkuak di mata keluarga Reza. Aku hanyalah perempuan muda biasa, tanpa latar belakang istimewa, yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang kusimpan rapat di balik daster lusuh dan rambut yang kuikat seadanya. Tersembunyi di sana, identitasku yang sesungguhnya. Maharani Saputra, putri sematawayang dari Bapak Hendra Saputra, pendiri sekaligus pemilik Saputra Land. Saputra Land bukan sekedar perusahaan. Ia sebuah kerajaan yang menancapkan akarnya di berbagai sektor properti. Dari proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota, deretan apartemen mewah di pusat Jakarta, hingga kawasan perhotelan di Bali. Semuanya berada di bawah satu bendera. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan Sudirman. Sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemakmuran. Ayah seorang pekerja keras yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil hingga menjadi raksasa properti. Dan ia selalu mengajarkanku nilai kesederhanaan. Harta itu titipan. Rani, katanya suatu kali. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan dan menghargai setiap hal sekecil apapun. Bunda, seorang perempuan anggun dengan latar belakang akademisi hukum, adalah tiang lain dalam hidupku. Beliau mengajarkanku kemandirian, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani mencoba, lalu bangkit lagi. Pesannya selalu kuingat. Meski kami hidup berkecukupan, ayah dan bunda tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Mereka ingin aku memahami bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikah dengan Reza tanpa membuka identitas asliku adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku? Sayangnya, jawaban itu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengantin baru. Aku membawa satu koper kecil dan sebuah senyum yang penuh harapan. Ibu Yati membuka pintu, memandangiku dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan. Cuma segini yang kamu bawa, anak saya pantas dapat yang lebih. Saat itu, aku berpikir, mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Aku salah. Waktu hanya memperdalam jurang itu, bukan menjembataninya. Di bulan-bulan pertama, aku mencoba segala cara untuk diterima. Aku bangun paling pagi. Aku tidur paling larut. Aku menghafal selera masakan setiap orang di rumah itu. Reza suka sambal yang tidak terlalu pedas. Ibu Yati tak suka santan yang terlalu kental. Wulan hanya mau nasi yang masih hangat. Aku mengingat semuanya. Melayani semuanya. Berharap suatu hari ada satu ucapan terima kasih. Ucapan itu tak pernah datang. Yang datang justru perbandingan tanpa henti. Lihat menantu Bu Surti, kata Ibu Yati suatu kali. Tiap bulan mengirim uang untuk mertuanya. Lah kamu, bisanya cuma menghabiskan. Aku menelan kalimat itu, seperti aku menelan ratusan kalimat lain. Karena aku tahu, jika aku membuka mulut, jika aku membela diri, aku hanya akan jadi menantu durhaka di mata mereka. Maka, aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu saat itu bahwa yang kuhadapi bukan keluarga yang butuh waktu, melainkan orang-orang yang melihat kesabaranku sebagai kelemahan, dan kelemahan
sebagai izin untuk menginjak lebih dalam. Maka ku teruskan ceritaku tentang bagaimana semuanya perlahan menjadi semakin berat. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih terasa perih jika ku ingat. Hari itu ulang tahun pernikahanku yang pertama. Aku menabung diam-diam, lalu memasak makanan kesukaan Reza dan menata meja sebaik mungkin. Aku ingin, setidaknya untuk satu malam, kami merasa seperti pasangan yang sungguh-sungguh. Tapi Ibu Yati pulang, melihat meja itu, lalu menyapu semuanya dengan satu kalimat. Buang-buang uang, untung-untungan saja kalian masih bisa makan. Sudah sok romantis. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu ikut duduk dan makan, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu aku mencuci piring sambil menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Tapi aku belum siap menyerah, belum saat itu. Bulan demi bulan berlalu. Dan tekanan dari rumah itu makin menjepit. Ketika krisis keuangan menghantam keluarga Reza, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Ibu Yati yang dulu menghinaku karena tak membawa harta, kini justru mengincar harta yang ia kira tak kupunya. Setiap hari, ia bertanya soal tabunganku, soal pekerjaan sampinganku, soal apakah keluargaku bisa dimintai pinjaman. Aku menjawab, seperlunya, selalu mengecilkan, selalu berhati-hati. Karena aku mulai memahami satu hal. Orang yang menghinamu saat kamu lemah, akan menjilatmu saat ia kira kamu berguna. Dan aku tidak ingin menjadi sapi perah yang mereka peras lalu buang. Suatu sore, Wulan datang dengan nada yang luar biasa manis. Nada yang belum pernah ku dengar darinya. Rani, katanya sambil tersenyum. Kita kan keluarga. Kalau kamu punya simpanan, bantu kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Aku menatap senyum itu, dan aku tahu persis apa yang ada di baliknya. Aku akan pikirkan, jawabku. Sama seperti yang kukatakan pada ibumu. Senyum Wulan langsung pudar, berganti tatapan tajam yang sudah kuhafal. Dasar pelit, gumamnya sambil berlalu. Sudah ditolong, masih jual mahal. Aku tersenyum dalam hati. Yang mereka sebut pelit sebenarnya adalah kehati-hatian dari seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Aku terbangun karena haus. Dan saat menuju dapur, aku mendengar suara Ibu Yati dan Wulan berbisik di ruang tengah. Pokoknya, surat itu harus dia tanda tangani minggu ini, kata Ibu Yati. Kalau dia menolak terus, kita buat hidupnya tak tertahankan sampai dia kabur sendiri. Yang penting, tanda tangannya dulu. Tapi kalau dia lapor keluarganya bagaimana? Bu, tanya Wulan. Keluarganya, Ibu Yati tertawa kecil. Orang biasa-biasa saja seperti dia. Mana berani melawan kita? Lagi pula, begitu rumah ini terjual dan utang berpindah ke namanya, dia tidak akan bisa apa-apa. Aku berdiri di balik dinding, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang dingin dan jernih. Mereka pikir mereka sedang menjebakku, padahal merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang belum mereka sadari. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Setiap pagi, setelah semua orang pergi, aku menghubungi tim hukum keluargaku. Aku meminta mereka memeriksa status hukum rumah itu, lalu menelusuri seluruh utang Ibu Yati, sampai ke rentenir yang paling tersembunyi. Aku meminta mereka melakukannya dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang boleh terlacak kembali ke namaku, sampai aku sendiri yang membuka topengnya. Dan aku tetap memainkan peranku. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menyetrika, tetap menunduk saat dibentak. Karena seorang pemain catur yang baik tidak menunjukkan langkahnya, sampai saat ia siap menyatakan skatmat. Sebelum hari pembalasan itu tiba, ada satu peristiwa lagi yang mengisi penuh gelas kesabaranku. Lebaran datang, dan rumah keluarga Reza ramai oleh sanak saudara dari kampung. Selama 10 hari, lebih dari belasan orang menginap. Dan akulah yang harus melayani mereka semua. Aku memasak dari subuh sampai larut malam. Opor, rendang, ketupat. Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Sementara Wulan duduk bersama para tamu, tertawa.
memamerkan baju barunya. Pada hari raya, ketika semua orang saling bermaaf-maafan, Ibu Yati memanggilku ke tengah ruangan. Aku mengira untuk sekejap beliau akan memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Aku salah. Lagi. "Nah, ini menantu saya," kata Ibu Yati pada para tamu sambil tersenyum sinis. "Sudah saya bilang dari dulu, anak saya salah pilih. Tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untung masih mau saya tampung." Para tamu tertawa kecil. Sebagian melirikku dengan kasihan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan tangan yang masih bau bumbu dapur, menahan panas di wajahku. Lalu salah satu tamu, seorang bibi dari kampung, menambahkan dengan nada mengejek, "Sudah, Rani, kamu bersyukur saja. Banyak perempuan di luar sana yang ingin di posisimu, jadi menantu keluarga terhormat begini." Keluarga terhormat? Aku hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang menyembunyikan wasiat, yang berutang pada rentenir, yang menghina menantunya di hari yang katanya suci. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk, mengangguk. Lalu kembali ke dapur, karena aku tahu hari pembalasan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan persiapan yang sabar. Dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang sudah kukuasai dengan sempurna. Malam setelah para tamu pulang, Ibu Yati menghitung amplop lebaran di meja. Wajahnya muram. Uang yang dikumpulkannya dari para tamu tak cukup untuk menutup satu pun utangnya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada masa depan yang ia rasa mulai menjepit lehernya. "Rani," katanya pelan, nyaris memohon. "Soal surat itu, kamu sudah pikirkan?" "Sudah, Bu," jawabku tenang. "Saya sudah pikirkan baik-baik." Mata Ibu Yati berbinar penuh harap. "Tapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang." Lanjutku, "Beri saya beberapa hari lagi." Harapan di matanya kembali padam. "Beberapa hari lagi? Berapa lama lagi kamu mau mempermainkan keluarga ini?" gerutunya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mempermainkan. Setelah 3 tahun mereka mempermainkan harga diriku. Kini beliau bicara soal dipermainkan. "Beberapa hari, Bu." Ulangku. Hanya beberapa hari lagi. Dan beberapa hari itu, tanpa ia sadari, adalah hitungan mundur menuju saat di mana seluruh kebenaran akan tumpah ke lantai ruang tamu itu. Aku kembali ke kamar malam itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, babak terakhir sudah di depan mata. Bara dalam dadaku tidak menyala dalam sehari. Ia ditumpuk, satu demi satu, oleh kejadian-kejadian kecil yang Ibu Yati pikir akan kulupakan. Insiden pertama datang di bulan kedua pernikahanku. Ibu Yati menyodorkan setumpuk tagihan ke atas meja, tepat di depan piring sarapanku. "Ini tagihan listrik, air, dan cicilan motor Wulan," katanya datar. "Kamu istri di rumah ini. Sudah sepantasnya kamu yang urus." Aku menatap angka-angka itu. Bukan jumlahnya yang membuatku diam, melainkan caranya menyodorkannya. Seperti menyodorkan perintah pada pembantu. Aku membayar semuanya dari uang lepasku sebagai konsultan desain. Pekerjaan yang kuambil diam-diam dengan nama samaran. Tapi malam itu, Ibu Yati tak tahu bahwa angka di tagihan itu lebih kecil daripada nilai 1 jam pertemuan bisnis yang dulu rutin kuhadiri. Insiden kedua terjadi saat arisan keluarga besar di rumah. Ibu Yati memamerkan kalung barunya pada para tamu, lalu menunjukku dengan dagunya. "Ini menantu saya," katanya sambil tertawa kecil. "Untung anak saya mau menerima. Kalau tidak, entah jadi apa dia." Para tamu ikut tertawa. Aku berdiri di sudut dapur, menuang teh sambil tersenyum tipis. Di saku celemekku, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Joko, kepala keamanan keluargaku. "Proyek menara di Kuningan selesai lebih cepat. Nona, para investor menanti tanda tangan Nona," bunyinya. Aku menyimpan ponsel itu kembali dan menyuguhkan teh pada perempuan yang baru saja menghinaku di depan tamu-tamunya. Insiden ketiga menyangkut Wulan. Suatu sore, gelang emas tabunganku
hilang dari kamar. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Tapi Ibu Yati malah menudingku balik. Mungkin kamu yang menjualnya diam-diam, lalu pura-pura hilang, biar dikasihani, katanya. 3 hari kemudian, aku melihat gelang itu melingkar di pergelangan Wulan saat ia berfoto untuk media sosialnya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mencatatnya di dalam hati bersama semua yang lain. Insiden keempat adalah yang mulai mengubah sesuatu di dalam diriku. Reza kehilangan pekerjaannya. Proyek tempatnya bekerja berhenti karena perusahaannya bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga ini panik soal uang. Dan untuk pertama kalinya pula, Ibu Yati menatapku bukan dengan jijik, melainkan dengan perhitungan. "Rani," katanya dengan nada yang tiba-tiba manis. "Kamu kan punya kerja sampingan. Berapa tabunganmu sekarang?" Aku menyebut angka yang sengaja ku kecilkan. Wajah Ibu Yati langsung masam kembali. "Cuma segitu, tidak berguna," gerutunya. Dan ia pergi tanpa berterima kasih. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa di rekening lain yang tak pernah kusentuh, tersimpan jumlah yang bisa membeli seluruh kompleks tempat mereka tinggal. Insiden kelima, krisis keuangan keluarga itu makin dalam. Cicilan rumah menunggak. Ibu Yati mulai meminjam ke tetangga, lalu ke rentenir. Suatu malam, aku mendengar beliau dan Wulan berbisik di dapur. Mengira aku sudah tidur. "Kita jual saja rumah ini," kata Wulan. "Toh sertifikatnya atas nama ibu." "Tidak semudah itu," balas Ibu Yati. "Rumah ini sudah dijaminkan ke bank. Kita butuh penyelamat." Lalu suara Wulan menurun, penuh siasat. "Bukankah si Rani itu masih muda? Suruh saja dia cari pinjaman besar. Kalau perlu, jaminkan apapun yang dia punya." Aku berdiri di balik pintu. Jantungku berdegup. Mereka tidak sedang membicarakan keluarga. Mereka sedang membicarakan mangsa. Insiden keenam. Rencana itu mulai dijalankan. Ibu Yati datang ke kamarku dengan map berisi dokumen. "Rani." Beliau memulai dengan senyum yang kupelajari sebagai senyum berbahaya. "Ibu mau minta tolong. Tanda tangani surat ini ya, untuk pengajuan pinjaman. Demi keluarga." Aku membuka map itu. Di dalamnya, sebuah surat kuasa yang akan membuatku menanggung utang atas nama pribadi. Dengan jaminan apapun yang kumiliki. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. "Boleh saya baca dulu, Bu?" tanyaku. Wajah Ibu Yati mengeras. "Baca apa? Kamu tidak percaya sama mertua sendiri. Tanda tangan saja. Atau kamu memang menantu durhaka yang tega membiarkan keluarga suamimu hancur?" Aku menutup map itu pelan. "Saya pikirkan dulu, Bu," jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menelpon Bunda dan aku menceritakan semuanya. Insiden ketujuh, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Karena aku tak kunjung menandatangani surat itu, Ibu Yati mulai menyiksaku dengan cara lain. Beban pekerjaan rumah ditambah, jatah makanku dikurangi. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. "Kamu makan dari uang kami, jadi kamu kerja untuk kami," katanya suatu kali sambil melempar lapel ke arahku. Puncaknya, di sebuah acara keluarga, Ibu Yati menamparku di depan semua orang. Hanya karena aku terlambat menyajikan kopi untuk tamu. Pipiku panas, ruangan hening. Mata semua orang menatapku. Sebagian kasihan, sebagian menikmati. Aku menahan air mata. Aku menoleh pada Reza. Berharap. Untuk sekali saja. Ia berdiri membelaku. Tapi suamiku hanya menunduk. Diameter. Seperti biasa, saat itulah sesuatu di dalam diriku patah dan sekaligus mengeras menjadi baja. Insiden ke-8. Aku menemukan sebuah rahasia. Saat membersihkan gudang, aku menemukan kotak tua milik mendiang bapak mertua, Ayah Reza, yang sudah lama meninggal. Di dalamnya, sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan tak pernah dibuka. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Ayah Reza menulis bahwa rumah dan tanah keluarga ini sesungguhnya diwariskan untuk Reza seorang dengan satu syarat, bahwa rumah itu tidak boleh dijual dan harus jadi tempat berlindung bagi siapapun anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk istri Reza kelak. Surat itu juga menyebut bahwa Ibu Yati hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku mengerti sekarang. Ibu Yati menyembunyikan wasiat ini bertahun-tahun.
agar bisa menjadikan rumah itu miliknya sendiri dan menjualnya saat butuh uang. Dan untuk itu, ia butuh tanda tanganku agar utangnya tampak sah dan rumah itu bisa dialihkan. Aku memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Malam itu, aku tahu papan permainan sudah berbalik. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap mencuci piring, tetap tersenyum. Tapi di balik daster lusuhku, sebuah rencana mulai kususun. Rapi dan dingin. Aku menghubungi Pak Joko. Aku meminta tim hukum keluarga menyelidiki status rumah itu, utang Ibu Yati, dan siapa yang sebenarnya memegang hak atas tanahnya. Aku meminta mereka diam-diam membeli alih piutang Ibu Yati dari bank dan rentenir, satu persatu, melalui perusahaan yang tak bisa dilacak kembali ke namaku. Dalam 3 minggu, tanpa disadari, siapapun di rumah itu, seluruh utang keluarga Reza telah berpindah tangan. Kini pemegang semua surat utang itu adalah aku, perempuan yang mereka panggil pengemis. Suatu malam, ayah menelpon lagi. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanyanya. "Aku yakin." "Ayah," jawabku tenang. "Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak." Lalu, dengan nafas panjang, aku menambahkan satu kalimat. "Dan aku ingin bercerai. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hari. Satu hari di mana topeng ini kulepas." Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal kecil yang menjadi pelarianku. Pekerjaan lepasku sebagai konsultan desain yang kulakukan diam-diam dengan nama samaran. Bagi keluarga Reza, itu hanya pekerjaan receh untuk menambah uang belanja. Mereka tidak tahu bahwa klien-klien yang kutangani adalah perusahaan-perusahaan besar, dan honor satu proyek bisa melebihi penghasilan Reza dalam setahun. Tapi suatu hari, Wulan menemukan laptopku terbuka dan melihat angka di salah satu dokumen. Bukannya curiga aku berbohong soal status. Ia justru menudingku mencuri. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" serunya sambil membawa laptop itu ke hadapan Ibu Yati. "Pasti kamu ambil dari tabungan keluarga. Atau jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak benar di luar sana." Aku menatap mereka dengan tenang. "Itu honor pekerjaan saya, Mbak. Saya bekerja untuk mendapatkannya." "Bohong," sahut Ibu Yati. "Mana ada pekerjaan menghasilkan segitu untuk orang seperti kamu? Pasti ada yang tidak beres." Aku menutup laptopku perlahan. Tuduhan itu, anehnya, tidak lagi menyakitiku. Karena aku tahu, semakin mereka meremehkan kemampuanku, semakin besar kejutan yang menanti mereka di akhir. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang mereka kira mencuri receh, sesungguhnya bisa membeli perusahaan tempat mereka berutang. Sore itu, dengan alasan membeli kebutuhan dapur, aku keluar rumah. Tapi, aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui secara langsung. Di sebuah kafe yang tenang, jauh dari Bekasi. Ayah sudah menungguku. Begitu melihatku masuk dengan daster sederhana dan rambut terikat asal, mata beliau berkaca-kaca. "Anakku," katanya. Suaranya bergetar. "Lihat apa yang sudah kamu jalani." Aku duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. "Aku baik-baik saja, Ayah," kataku. "Aku belajar banyak. Lebih banyak daripada yang bisa kupelajari di ruang rapat manapun." Ayah menggenggam tanganku, tangan yang kini kasar oleh pekerjaan rumah. "Kamu tidak harus meneruskan ini, Nak. Pulanglah. Biar kami yang urus mereka." Aku menggeleng pelan. "Belum, Ayah. Aku ingin menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar." Ayah menatapku lama, lalu tersenyum dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Bundamu benar," katanya. "Kamu sudah tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang kami kira." Sebelum berpisah, ayah menyerahkan sebuah map. "Tim hukum sudah menyelesaikan semuanya," katanya.
Seluruh utang keluarga itu kini ada di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami mendukungmu. Aku menerima map itu dan menyimpannya rapat di dalam tasku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, membawa kantong belanja sebagai penyamaran. Ibu Yati menyambutku dengan omelan. Lama sekali belanjanya, dasar lelet, katanya. Aku hanya tersenyum dan menaruh belanjaan di dapur. Beliau tidak tahu bahwa di balik kantong sayur murah yang kubawa, tersimpan map yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin berlian ayah yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku mengenakannya di jariku. Hanya sebentar, hanya untuk mengingat siapa diriku. Lalu, ku lepas kembali dan kusimpan. Belum waktunya, tapi waktu itu sudah sangat dekat. Esok atau lusa, topeng ini akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa memandangku dari atas ke bawah. Tekanan untuk menandatangani surat itu mencapai puncaknya pada minggu terakhir. Ibu Yati tak lagi memohon. Beliau mengancam. Suatu malam, beliau masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa map yang sama, dengan wajah yang keras membatu. Rani, katanya dingin. Aku sudah cukup sabar. Besok. Surat ini harus kamu tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Memang ibu akan apa? Tanyaku tenang. Mata Ibu Yati menyipit. Aku akan suruh Reza menceraikanmu. Dan aku pastikan, kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju di badanmu pun akan kuperiksa. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Silakan. Bu, jawabku pelan. Jawaban itu membuat Ibu Yati terkejut. Beliau tak terbiasa dengan menantu yang tidak gemetar di hadapannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku. Bentaknya. Aku hanya tersenyum tipis. Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya berhenti takut. Ibu Yati melempar map itu ke lantai. Kertas-kertasnya berhamburan di antara kami. Pungut. Beritanya. Pungut. Lalu, tanda tangani. Aku tidak bergerak. Aku menatap kertas-kertas itu di lantai. Lalu menatap perempuan yang memerintahku, seolah aku binatang peliharaan. Tidak. Bu, kataku. Wajah Ibu Yati merah padam. Beliau mengangkat tangan, hendak menamparku seperti dulu. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan tenang. Sebelum tangan itu mendarat di pipiku. Cukup. Bu, kataku. Suaraku rendah, namun tegas. Tidak akan ada lagi tamparan. Tidak untuk saya, tidak untuk siapapun. Untuk sesaat, kami berdiri begitu. Tatapan kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang baru di mata Ibu Yati. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, beliau takut padaku. Aku melepaskan tangannya perlahan, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan beliau berdiri di antara kertas-kertas yang berserakan. Malam itu, Reza datang ke kamar dengan wajah penuh kebingungan. Rani, ada apa dengan ibu? Beliau bilang, kamu melawannya, katanya. Aku menatap suamiku, lelaki yang sampai detik terakhir pun masih memilih bertanya dengan nada menyalahkanku. Reza, kataku pelan, untuk satu kali saja dalam 3 tahun ini. Bisakah kamu bertanya apa kabarku? Bukan apa yang kulakukan pada ibumu. Reza terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak menemukan kata. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawaban terakhir yang kubutuhkan. Tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku berbaring malam itu dengan hati yang anehnya tenang. Besok, semua akan berubah. Dan kali ini, bukan aku yang akan menunduk. Ada satu hal lagi yang membuat luka ini terasa lebih dalam dari sekedar penghinaan mertua, yaitu sikap Reza, suamiku sendiri. Aku pernah berpikir, selama ada Reza di sisiku, aku bisa menanggung apapun. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa Reza bukan tempat berlindung. Ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sakit demam tinggi, aku tetap dipaksa Ibu Yati untuk memasak dan mencuci. Aku menatap Reza, memohon dengan mata, berharap
ia berkata cukup pada ibunya. Reza melihatku, lalu memalingkan wajah. Sudah, turuti saja ibu, biar tidak ribut, bisiknya. Malam itu, aku memasak dengan tubuh menggigil dan air mata yang menetes ke dalam panci. Bukan demamnya yang menyakitiku, tapi kenyataan bahwa lelaki yang kunikahi memilih ketenangan dirinya di atas penderitaanku. Di lain waktu, saat Wulan menudingku mencuri uang, yang sebenarnya ia sendiri yang menghabiskannya, Reza kembali diam. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia tak pernah meminta kakaknya untuk meminta maaf padaku. Maaf, ya, Rani, hanya itu yang ia ucapkan di kamar. Dengan suara nyaris tak terdengar. Maaf yang tidak mengubah apapun. Maaf yang hanya menjadi cara untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai mengerti bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah sebuah janji kosong. Dan janji kosong, sesering apapun diucapkan, tak akan pernah menjadi tempat berteduh. Sementara itu, di luar rumah, jaring yang kupasang perlahan mengencang. Tim hukum keluargaku menemukan bahwa utang Ibu Yati jauh lebih besar dari yang ia akui di rumah. Ia berutang pada bank, pada koperasi, pada 2 rentenir berbeda, dan bahkan menggadaikan perhiasan yang dulu ia pamerkan padaku. Semua itu dilakukannya diam-diam, sambil tetap berlagak sebagai keluarga terhormat di depan tetangga. Suatu sore, seorang rentenir datang ke rumah, menagih dengan suara keras di depan pintu. Ibu Yati panik, menyeretku ke dalam kamar. Dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya berubah memohon. Rani, tolong. Beliau berkata sambil mencengkeram lenganku. Kamu pasti punya cara. Bicara dengan keluargamu. Apa saja? Ibu mohon. Aku menatap tangan yang dulu menamparku itu. Kini gemetar mencengkeram lenganku. Saya akan coba. Bu, jawabku tenang. Dan aku memang mencoba, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu juga, melalui Pak Joko, aku membeli seluruh piutang rentenir itu. Lalu, utang bank. Lalu, utang koperasi. Satu persatu dalam senyap. Semua surat utang itu berpindah ke tanganku. Rentenir itu tak pernah datang lagi. Ibu Yati mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan itu bernama Maharani Saputra, menantu yang setiap hari ia hina. Pada minggu ketiga, prosesnya selesai. Aku duduk di kamarku, memandangi tumpukan dokumen yang dibawakan Pak Joko secara rahasia. Di tanganku kini ada segalanya. Utang mereka, bukti wasiat yang disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa diriku. Aku bisa saja menghancurkan mereka dalam semalam. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin satu hari. Satu hari di mana semua topeng dilepas dan kebenaran berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menutup map itu, lalu menatap bayanganku di cermin. Perempuan dengan daster lusuh dan rambut terikat asal itu tersenyum tipis. Besok, bisiknya pada bayangannya sendiri. Besok semuanya berakhir. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi-pagi, Ibu Yati datang dengan map yang sama. Kali ini dengan nada putus asa. Rani, hari ini bank datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, rumah ini disita. Kamu mau lihat kami di jalan. Aku meletakkan spatula. Aku melepas celemekku perlahan dan menggantungnya di paku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap Ibu Yati lurus, tanpa menunduk. Saya tidak akan menandatangani surat itu. Bu, kataku tenang. Wajah Ibu Yati merah padam. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu. Wulan keluar dari kamar, ikut menyalak. Dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang, melawan pula. Reza berdiri di ambang pintu, pucat. Tak tahu harus berbuat apa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Bukan ponsel butut yang biasa mereka lihat, melainkan ponsel lain yang selama ini kusembunyikan. Pak Joko, kataku ke gagang telepon. Sekarang, tak sampai 5 menit. Suara deru mesin terdengar dari luar. Wulan mengintip dari jendela. Lalu wajahnya berubah pasi. Satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti berjajar di sepanjang gang sempit itu. 10 unit. Pengawal berseragam rapi turun, berbaris.
membuka pintu. Dari mobil terdepan, turun Pak Joko. Diikuti 2 orang berjas yang membawa map tebal. Tetangga berhamburan keluar. Gang yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang yang menonton. Ibu Yati terpaku. Siapa mereka? Mau apa ke sini? Aku berjalan ke tengah ruang tamu, dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Perkenalkan, Bu, kataku. Nama lengkap saya Maharani Saputra, putri tunggal Bapak Hendra Saputra, pemilik Saputra Land. Hening. Sehening yang belum pernah ku dengar di rumah itu. Wulan menjatuhkan ponselnya. Reza memegangi dinding. Kakinya seolah tak sanggup menahan tubuhnya. Ibu Yati menggeleng, tertawa gugup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu miskin. Pak Joko melangkah maju, membuka map pertama. Ini akta kepemilikan dan profil perusahaan. Nona Maharani adalah pemegang saham pengendali Saputra Land. Lalu, ia membuka map kedua dan suaranya mengeras. Dan ini, Bu, adalah seluruh surat utang keluarga Anda. Cicilan rumah, pinjaman bank, pinjaman rentenir, semuanya. Sejak 3 minggu lalu, seluruh piutang ini telah dibeli dan kini dipegang oleh Nona Maharani. Tubuh Ibu Yati melemas. Ia terduduk di kursi. Artinya, lanjut Pak Joko, orang yang selama ini Anda anggap pengemis, kini adalah pemilik seluruh utang Anda. Hidup mati keuangan keluarga ini ada di tangan beliau. Wulan tergagap. Pa, tapi kamu mencuci motor kami. Kamu makan sisa kami. Ya, jawabku tenang. Aku melakukan semua itu karena aku ingin tahu apakah kalian akan memperlakukan manusia dengan layak, bahkan ketika kalian pikir dia tak punya apa-apa. Aku menatap Ibu Yati. Dan jawabannya sudah saya dapatkan. Lalu, aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang dibawakan pengawalku. Ada satu hal lagi, Bu. Aku mengeluarkan lembaran-lembaran foto. Surat wasiat suami ibu, yang ibu sembunyikan bertahun-tahun. Wajah Ibu Yati kini benar-benar putih. Di dalamnya tertulis, rumah ini diwariskan untuk Reza dengan syarat tidak boleh dijual dan harus menjadi tempat berlindung bagi keluarga, termasuk istrinya. Ibu hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku menoleh pada Reza. Suamiku menangis. Untuk pertama kalinya kulihat begitu jelas. Selama 3 tahun, ibu menyiksaku untuk merebut rumah yang sebenarnya bukan hak ibu, kataku. Dan Reza, kamu diam, membiarkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu apa hakmu sendiri. Reza terjatuh berlutut. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu. Aku pengecut. Aku mengangkat tangan, memintanya berhenti. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kataku. Kalau aku mau, kalian sudah di jalanan sejak tadi. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, soal rumah ini tetap milik Reza, sesuai wasiat ayahnya. Tidak ada yang boleh menjualnya. Mata Ibu Yati berkaca-kaca, antara malu dan tak percaya. Sebelum aku berbalik pergi, ada satu momen yang ingin kuabadikan selamanya dalam ingatanku. Saat aku menyebut namaku yang sebenarnya, kulihat seluruh kesombongan di wajah Ibu Yati runtuh dalam sekejap. Perempuan yang 3 tahun ini berdiri di atasku, kini menatapku dari bawah, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bohong, bisiknya. Hampir tak terdengar. Ini pasti tipuan. Pak Joko, tanpa diminta, melangkah maju dan meletakkan tablet di hadapan beliau. Di layar itu, tertayang berita lama tentang Saputra Land, lengkap dengan fotoku di samping ayah saat peresmian sebuah menara perkantoran. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum aku menyamar. Aku dalam gaun resmi, berdiri anggun di samping pendiri kelompok usaha terbesar di kawasan ini. Tangan Ibu Yati gemetar memegang tablet itu. Air mukanya berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya lagi. Selama ini aku menyuruhmu mencuci motor, mencuci piring. Ya, Bu, jawabku tenang. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya ingin tahu siapa kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengira tak ada yang melihat. Wulan,
yang sejak tadi membisu. Akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Tapi gelang itu, emas yang kamu bilang palsu. Aku yang ambil. Aku menoleh padanya. Aku tahu, Mbak. Aku selalu tahu. Sama seperti aku tahu siapa yang sebenarnya menghabiskan uang yang lalu kalian tuduhkan padaku. Wulan menunduk. Wajahnya memerah oleh malu yang datang terlambat. Lalu, aku berpaling pada Reza. Suamiku berdiri bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, tanyaku. Suaraku pelan, namun jelas. Bukan hinaan ibumu, bukan tuduhan kakakmu, tapi kamu yang setiap kali aku terjatuh hanya berdiri menonton, lalu meminta maaf di tempat yang gelap supaya tak ada yang dengar. Reza terseduh. Aku takut, Rani. Aku takut kehilangan ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan karena ketakutanmu itu, kamu kehilangan aku, jawabku. Itulah harga dari diam yang terlalu lama. Aku mengeluarkan foto wasiat itu dan menaruhnya di meja, satu persatu, agar semua orang di ruangan itu bisa melihat. Ibu Yati menyembunyikan ini, kataku. Suaraku kini terdengar oleh seluruh tetangga yang berkerumun di depan pintu. Surat wasiat suaminya sendiri demi bisa menjual rumah yang sebenarnya bukan haknya untuk dijual. Gumaman terdengar dari kerumunan tetangga. Wajah Ibu Yati kini benar-benar hancur. Bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh rasa malu yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini, ibu menuduh saya tak membawa apa-apa. Lanjutku, padahal ibu sendiri yang menyembunyikan harta yang seharusnya melindungi anak ibu. Aku menarik napas, lalu menurunkan nada suaraku. Tapi saya tidak akan membongkar wasiat ini ke pengadilan. Saya tidak akan mempermalukan ibu lebih jauh di depan hukum. Rumah ini tetap milik Reza. Itu sudah cukup. Ibu Yati menengadah, menatapku dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, tanpa secuil pun kesombongan. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa kamu masih menolong kami setelah semua yang kami lakukan? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Karena ayah saya mengajarkan satu hal yang tampaknya tak pernah diajarkan kepada ibu. Bahwa harta adalah titipan. Dan cara kita memperlakukan orang yang lemah adalah ukuran sebenarnya dari siapa diri kita. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Maka saya memilih jalan yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan itu. Hening yang berbeda dari hening ketakutan tadi. Ini adalah hening yang penuh oleh rasa malu dan penyesalan. Aku meraih tas, dan dari dalamnya ku keluarkan map terakhir yang isinya telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Di dalam map itu ada dua hal. Yang pertama, surat penghapusan seluruh utang keluarga Reza, kataku, sambil meletakkannya di meja. Utang kalian, aku hapuskan. Semuanya. Lalu, aku mengeluarkan lembar kedua, dan suaraku kini final. Yang kedua, surat gugatan cerai, pernikahan ini. Aku akhiri. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya ingin diriku kembali. Reza terisak. Ibu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya, tak punya kata-kata. Dan Wulan, yang dulu menyebut emasku palsu, kini hanya bisa menatap jam tangan dan perhiasan asli yang melingkar di lengan para asistenku. Tanpa berani bersuara, aku berjalan keluar, melewati Ibu Yati yang kini berlutut. Mulutnya komat kamit minta maaf. Aku berhenti sejenak di sampingnya. Bu, kataku pelan. Saya tidak pernah meminta ibu mencintai saya. Saya hanya berharap ibu memperlakukan saya seperti manusia. Itu saja. Lalu aku melangkah ke mobil terdepan dan pintu ditutup di belakangku. Di kaca spion, rumah itu mengecil bersama semua tahun-tahun yang telah kuhabiskan di dalamnya. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Setahun setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Namun, bukan karena harta. Harta itu selalu ada. Yang berubah adalah aku berhenti meminta izin pada siapapun untuk dihargai. Aku kembali memimpin divisi properti keluarga dan menggunakan sebagian keuntungannya
untuk membangun rumah singgah bagi para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menyakiti mereka. Tentang keluarga Reza, kabarnya sampai juga padaku. Ibu Yati jatuh sakit dan baru menyadari betapa banyak hal yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Wulan akhirnya keluar dari rumah itu, mencari kerja. Untuk pertama kalinya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Reza, ia tak pernah menikah lagi. Ia tinggal sendiri di rumah warisan ayahnya, menjaganya. Seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah memaafkan keluargaku. Maaf, aku tidak pernah cukup berani untukmu. Aku membaca pesan itu, lalu menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu sekali tertutup. Lebih baik tetap begitu. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian lusuh atau tangan yang penuh sabun cuci. Dan jangan pernah memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kamu pikir ia tak punya apa-apa untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ada pula banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela orang yang seharusnya ia lindungi. Dan kelemahan, kadang sama menyakitkannya dengan kekejaman. Ada juga para ibu mertua seperti Ibu Yati yang takut kehilangan, lalu mencengkeram begitu erat sampai menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk baik, bahkan saat kita merasa di atas, atau memilih untuk kejam, lalu menuai apa yang kita tanam. Harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak boleh dibiarkan diinjak oleh siapapun, sedekat apapun ia denganmu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rani, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang diam-diam bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.